Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para sahabat dai semua dimanapun berada. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para sahabat dai semua, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya Syafrina Rahma Salsabila dari Madrasah Aliyah Riyadhatul Thalabah Sedan Rembang akan menyampaikan sebuah uraian yang berjudul Ikhtiar Sunnatullah, Inayatullah, dan Tawakal 'ala Allah dalam menghadapi segala wabah. Dalam ajang lomba dai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, Gustu Asia. Di antara beribu rangkaian kata, hanya satu yang bersenja, tiada tara dan tiada dua. Segala puja tetap tersanjung dan tercurahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna segala maksiat, mengorbit cahaya selamat, dan yang memberi syafaat bagi kita di hari kiamat. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah serta ulil amri di antara kamu. Sebagian ahli tafsir memahami bahwa ulil amri adalah perpaduan antara umara dan ulama. Oleh karena itu, berbagai himbauan pemerintah dan fatwa ulama harus kita ikuti, jalani, dan taati untuk tetap saling menjaga diri. Lebih dari itu, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 disebutkan bahwa barang siapa membunuh satu orang manusia, seolah-olah dia membunuh semuanya. Begitu pula sebaliknya. Barang siapa menyelamatkan satu orang manusia, maka seolah-olah dia menyelamatkan seluruhnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, kita perlu berhati-hati dan waspada dalam menyikapi. Jangan sampai kita ikut menyebarkan virus kepada sesama, bahkan menghilangkan nyawa kita, tetangga maupun sanak saudara. Maka dari itu, berempatilah kepada para dokter dan tenaga medis yang berjuang di garis yang paling nyaris. Disinilah pentingnya menjaga nyawa manusia atau hifdzun nafs menjadi salah satu prinsip beragama. Sehingga para ulama menjadikan hifdzun nafs menjadi salah satu maqasid asy-syariah atau tujuan beragama selain hifdzul mal atau menjaga harta. Dalam ikhtiar mencegah, menyelawan, dan memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, perlu dilakukan ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar lahir dengan menaati anjuran pemerintah, sedangkan ikhtiar lahir dengan menguatkan iman masing-masing. Ikhtiar lahir atau sunatullah yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hubungan sebab akibat dan tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Istilah sunatullah lebih tepat dipakai dalam Islam dibandingkan dengan hukum alam, khususnya ketika kita mengkaji tentang ilmu-ilmu sains seperti kedokteran, kimia, farmasi, dan biologi. Dalam konteks ikhtiar lahir atau sunatullah untuk mencegah penyebaran COVID-19, sungguh banyak himbauan dari pemerintah dan para ahli kedokteran yang patut kita patuhi, ikuti, serta taati untuk tetap saling menjaga diri. Selain itu, ikhtiar lahir atau sunatullah juga bisa dilakukan dengan menguatkan iman tubuh kita dengan berolahraga, memakan makanan yang halal serta baik dan bergizi. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Hadirin rahimakumullah, Nabi pernah bersabda, apabila kamu mendengar wabah atau taun menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kamu pergi ke sana.
Dan jika telah terjadi wabah di suatu negeri dan kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menerangkan tentang sistem karantina dan isolasi agar wabah tidak menyebar keluar daerah, di mana kita dilarang masuk ke daerah wabah, dan apabila kita berada di daerah wabah, kita dilarang keluar sampai virus tersebut ditemukan obatnya. Ikhtiar kedua yaitu ikhtiar batin atau inayatullah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan iman dan tauhid kita, mendekatkan diri dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dalam lindungannya. Setelah kita melakukan ikhtiar lahir atau sunatullah dan ikhtiar batin atau inayatullah, kita dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat bertawakal mengandung makna ikhlas, syukur, dan sabar terhadap apapun yang akan terjadi dengan penyebaran COVID-19. Sehingga dalam menghadapi pandemi ini, kita perlu melakukan ikhtiar sunatullah, inayatullah, dan tawakal ala Allah. Jalan-jalan ke kota Medan, tidak lupa membeli jajanan. Maafkanlah bila saya ada kesalahan, karena saya juga masih dalam pembelajaran. Burung kutilang, burung cenderawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.